Pagi guys, pagi ini hari ini aktivitas kita adalah bangun tidur, sholat tadi udah ya kan. Mungkin sarapan, uh, tapi sarapan apa ya? Kita sarapan apa mah? Mau makan ketupat sayur aja. Ketupat sayur. Ya udah nunggu bapak deh. Iya. Oke guys, gue nyari ketupat sayur dulu, terus kita sarapan dulu, kita kerjain tugasnya. Ayo ikutin gue yuk. Oke guys, kita udah sampai di ketupat sayur. Ketupat sayur di Tomang, Amsterdam ya, di samping depan fotokopi langsung. Nah, ketupat sayur. Kita nunggu jadi dulu. Nanti kalau udah jadi, udah deket jalan, aku kasih tahu tugas-tugas yang kata namanya pemerintah keadilan, memberi keadilan. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang gua mau lanjut sarapan dulu, nanti gua lanjut tugasnya lagi. Ciki Daud, gua habis setelah aku lihat YouTube, ternyata keadilan pemerintah buat virus corona itu banyak ternyata ya. Jadi aku pilih satu persatu yang menurut aku pas gitu loh. Yuk coba lihat sekarang yuk. Ini keadilan dari pemerintah, dari langsung presidennya Jokowi Dodo. Oke Cikidot, lihat nih ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, dari hari ke hari kita telah melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini yang telah melanda lebih dari 180 negara di dunia. Saya tegaskan lagi bahwa kita harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Jangan ragu untuk menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya. Bagi yang terbukti positif terinfeksi COVID-19 atau menduga diri ada kemungkinan terinfeksi, segera isolasi diri dan menjaga kesehatan. Saya minta kepada daerah dan lingkungan yang belum terinfeksi COVID-19 untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar mengurangi risiko penularan virus corona. Dan kepada daerah dan lingkungan yang telah ada terinfeksi, agar membantu saudara-saudara kita yang terinfeksi untuk bisa mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai. Hari ini pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 ataukah tidak. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi COVID-19. Selain itu, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes yang memberikan kewenangan kepada laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah juga menyiapkan obat dari hasil riset dan pengalaman beberapa negara agar bisa digunakan untuk mengobati COVID-19 ini sesuai dengan resep dokter. Obat tersebut akan sampai kepada pasien yang membutuhkan melalui dokter keliling dari rumah ke rumah, melalui rumah sakit dan puskesmas di kawasan yang terinfeksi. Saya sudah minta kepada BUMN Farmasi
yang memproduksi ini untuk memperbanyak produksinya. Pemerintah juga sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung, yaitu rumah isolasi dan rumah sakit. Wisma Atlet Kemayoran siap dijadikan rumah sakit darurat COVID-19 dan juga sebagai rumah isolasi pada nanti Sabtu malam 21 Maret 2020. Pulau Sebaru dan Pulau Galang juga disiapkan untuk menjadi ruang karantina dan observasi dan isolasi. Untuk Pulau Galang akan selesai dibangun pada Sabtu 28 Maret 2020. Kapasitas rumah sakit rujukan akan terus ditingkatkan dan ditambah baik dari sisi ruang, dari sisi peralatan, obat dan SDM. Rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, dan rumah sakit BUMN yang ada di daerah-daerah terinfeksi juga telah disiapkan sebagai rumah sakit COVID-19. Rumah sakit swasta juga akan diajak serta untuk berpartisipasi dan ditingkatkan kemampuannya. Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan dan masalah sosial ekonomi yang mengikutinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 ini karena kemampuan dan masalah satu. Izin tanya Pak, tadi Bapak menyebut soal obat-obatan, apakah ini artinya vaksin telah ditemukan untuk corona atau COVID-19 ini? Karena banyak berita yang beredar, kalau tidak mungkin bisa diluruskan. Kemudian soal rapid test, tadi Bapak menyebutkan bahwa yang daerahnya tinggi kasusnya, itu di mana Pak? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama mengenai antivirus, sampai sekarang belum ditemukan. Dan ini yang saya sampaikan tadi adalah obat. Obat ini sudah dicoba oleh 1, 2, 3 negara dan memberikan kesembuhan, yaitu Avigan. Kita telah mendatangkan 5.000, akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta. Kemudian yang kedua, klorofin. Ini kita telah siap 3 juta. Kecepatan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita ini tidak diem, tetapi mencari hal-hal, informasi-informasi apa yang bisa kita agar dapat menyelesaikan COVID-19 ini. Kemudian mengenai rapid test, memang sudah dilakukan sore hari ini di wilayah yang dulu sudah diketahui ada kontak tracking dari pasien-pasien yang positif, sehingga dari situlah didatangi dari rumah ke rumah untuk dites. Jadi memang ada prioritas, dan kita memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan. Di Jakarta Selatan, saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sampaikan bahwa di Jakarta sudah tersedia Wisma Atlet dan beberapa hotel BUMN untuk cadangan tempat-tempat isolasi bagi pasien positif. Nah, untuk kesiapan daerah sendiri seperti apa Pak? Apakah di luar rumah sakit sudah disiapkan juga tempat-tempat cadangan untuk isolasi begitu? Karena kan tidak semua daerah fasilitasnya selengkap di Jakarta begitu Pak. Terima kasih. ya, saya melihat bahwa daerah juga telah menyiapkan rumah sakit, tetapi kemarin juga sudah saya sampaikan pada Mendagri untuk juga menyiapkan gedung-gedung yang mungkin bisa dipakai
untuk juga untuk karantina, untuk isolasi apabila memang rumah sakit tidak mencukupi. Saya kira daerah memiliki tempat-tempat diklat yang banyak. Itu saya rasa bisa dipakai untuk plan kedua atau plan ketiganya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ternyata dari video emang belum ada yang namanya obat antivirus corona, dan ternyata obat yang buat sembuh corona udah ada. Dan aku baru tahu kalau Jokowi itu udah bertindak tegas, walaupun orang-orang pada bilang pemerintah belum ada yang peduli. Sebenarnya pemerintah secara diam sudah melakukan duluan ternyata, dan memesan sekitar 2 juta obat buat Indonesia loh. Dan khususnya kalau kalian merasa sakit, mungkin segeralah ke rumah sakit. Sejak itu Indonesia ada yang namanya lockdown. Ternyata pemerintah menolak yang namanya lockdown, dan terus Jokowi menjelaskan sebenarnya lockdown itu hanya untuk sekitar yang sudah bahaya aja. Coba deh dari rumah, bekerja dari rumah yang Bapak maksud itu sebenarnya apa? Dan kenapa pemerintah tetap memilih untuk tidak melakukan lockdown? Makasih Pak. Ya, ini sudah dimulai pada hari ini. Mendikbud telah memanajemen ini, mengkoordinasi ini, sehingga hari ini kita mendapatkan bantuan gratis untuk belajar lewat online dari Ruang Guru, dari Zenius, dari Google, dari Microsoft, dari Quiver, dari sekolahmu, dan dari kelas pintar. Artinya ini sudah berjalan pada hari ini. Kita ingin mengajak agar guru juga mengarahkan ke sana dalam 2 minggu ke depan, sehingga betul-betul belajar dari rumah ini bisa efektif. Kalau ini bisa efektif, saya yakin akan mengurangi banyak sekali mobilitas para pelajar, mahasiswa, dan mengurangi penyebaran COVID-19. Izin Pak, untuk daerah yang sudah menetapkan belajar di rumah, bekerja dari rumah, itu nanti evaluasinya seperti apa Pak? Apakah nanti dievaluasi langsung oleh Bapak atau dengan melalui menteri-menteri terkait Pak? Terima kasih. Ya, tentu saja menteri yang terkait, tetapi evaluasi itu juga akan terus saya ikuti. Ada yang sudah mampu dengan online, ada yang belum, sehingga di sini keaktifan setiap sekolah, keaktifan dari guru adalah menjadi hal yang penting kalau itu tidak bisa online. Tetapi jangan sampai kita harapkan pelajar diliburkan, tetapi justru malah bermain ke warnet, bermain ke tempat-tempat yang banyak kerumunan orang. Saya rasa penjelasan seperti ini harus terus dilakukan. Oke guys, itu informasinya. Dan sekarang ini apa sih namanya, anggota DPRD ternyata menolak untuk diperiksa kesehatan corona, takutnya kali ya. Tapi mereka menjelaskan tentang untuk guru-guru jangan menekan sekali anak muridnya buat yang namanya dikasih PR berlebihan. Oke guys, ini penjelasan dari
anggota DPRD. Yuk. Dengan 14 hari, kalau kamu terkena, tubuhmu akan mengeluarkan imun dan kamu akan kebal. Ini butuh waktu 14 hari, ini gak ada yang menjelaskan. Maka saya minta guru-gurunya, tolong jangan kasih PR anak kita banyak-banyak, kelenger dia. Kasih saja tugas tentang pendidikan corona. Apa itu corona, bagaimana mencegahnya, bagaimana keluargamu, bagaimana gizimu, olahragamu, dan seterusnya. Maka saya akan keliling untuk melihat bagaimana suasana yang terjadi di masyarakat. Oke, tapi ternyata pemerintah bangga loh sama orang yang sembuh dari corona. Tahu-tahunya mereka beruntung dapat penghargaan dari pemerintah, dan di situ juga menjelaskan berapa jumlah orang yang dapat corona, dan di situ juga menjelaskan ternyata orang yang dirawat di rumah sakit karena corona lebih dikit dari orang yang ngetes untuk corona. Takutnya mereka tesnya kan wajar lah ya kan, kalau mereka ngetes takutnya mereka sakit corona ya kan, walam ya, harus terima ya. Oke, kita lihat yuk lanjutannya. News, 3 pasien positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh diberikan penghargaan oleh pemerintah. Didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, 3 penyintas yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso menyatakan publik dan pemerintah harus memberikan apresiasi kepada tim medis yang siap sedia melayani selama 24 jam. Mereka meminta publik tidak perlu khawatir memeriksakan diri ke rumah sakit jika mengalami gejala virus corona. Salah satu pasien yang sembuh meminta publik tidak memberi stigma buruk terhadap korban yang positif COVID-19. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan, dan mereka masih akan kerja terus, saya nggak tahu mungkin 6 bulan atau apa, dan mereka juga punya family, punya keluarga. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya. Virus ini seperti yang Pak Yuri sudah sering sampaikan ke masyarakat, itu adalah self-limiting disease. Jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan asal kita disiplin minum air putih yang banyak, asupan gizi dan sayuran dan vitamin yang benar, jaga imun sistem, dan laksanakan personal hygiene yang ketat, rajin cuci tangan, dan juga dengarkan saran dari pemerintah. Kalau memang kita diminta untuk social distance dan pembatasan sosial untuk sementara, ya kita sebaiknya lakukan sebaik-baik mungkin. Dan satu lagi, kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda-tanda gejala apapun, itu sebenarnya lebih bahaya karena kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa tahu kita menularkan ke orang-orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita, dan itu akan berefeknya lebih parah sih. Hal sih pertama, saya ingin menghimbau masyarakat dan media untuk mendukung pasien yang ada di rumah sakit, mendukung secara moral, karena penyebaran informasi yang tidak akurat yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat mengganggu sistem di dalam gitu. Untuk orang-orang di luar, jangan menghakimi pasien yang positif COVID-19 dengan berbagai stigma negatif, karena ya itu pasien akan menjadi korban 2 kali gitu. Angka kematian pasien positif corona di Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan fase kritis dalam penanganan penyebaran virus corona di tanah air. Kegagalan mencegah penyebaran dapat memicu ledakan besar. Deteksi dini, pelacakan, dan perawatan intensif diperlukan untuk menahan penyebaran virus corona. Dan kita sudah terhubung dengan Dr. Agus Dwi Susanto, Ketua Perhimpunan Dokter Paru seluruh Indonesia. Selamat malam, Dr. Agus. Ya, selamat malam. Ya, Dr. Agus, tadi siang Anda dan juga 15 dokter lainnya melakukan pertemuan melalui telekonferensi dengan staf Presiden Jokowi. Apa masukan yang Anda dan juga 15 teman-teman dokter lainnya sampaikan kepada staf khusus Presiden Jokowi? Ya, terima kasih. Ya, jadi pada prinsipnya semua
dokter-dokter profesi yang hadir itu memberikan masukan. Tapi kalau kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ada beberapa poin yang kita sampaikan ya. Yang pertama tentunya pemerintah harus transparan ya di dalam menyampaikan data-data terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Pemerintah juga harus secara teratur memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan dan rencana-rencana yang akan dilakukan di dalam penanganan COVID-19 ini sehingga masyarakat menjadi tahu apa planning-planningnya. Yang kedua tentunya ada komunikasi publik yang baik. Ya, dibentuklah tim komunikasi publik sehingga masyarakat menjadi lebih tenang dan lebih paham tentang kondisi yang terjadi saat ini. Yang ketiga kita menyampaikan perlunya pemerintah melakukan mapping terhadap daerah-daerah atau wilayah-wilayah di Indonesia, mana di daerah tersebut yang dapat dikategorikan daerah-daerah yang kasusnya tinggi atau tidak ada kasus, sehingga dengan mapping seperti ini akan diketahui daerah mana saja yang sudah terdapat kasus di Indonesia ini dan apakah bisa dikatakan sebagai suatu daerah yang terjangkit atau tidak kan. Halo? Iya, Dok. Nah, yang berikutnya adalah tentunya pemerintah harus melihat bahwa rumah sakit rujukan yang saat ini sudah ada, terutama di kota DKI Jakarta itu hampir semuanya sudah penuh, sehingga perlu dipikirkan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan tersebut. Oke. Halo? Iya, Dok. Ada lagi, Dok? Ya. Ada, kita ada banyak gitu ya. Oke. Nah, jadi peningkatan kapasitas itu perlu ditingkatkan karena memang rujukan yang berasal dari rumah sakit lain itu cukup banyak ya. Sehingga kalau tidak ada peningkatan, artinya pasien tidak bisa dirawat di rumah sakit yang sudah ditentukan. Nah, peningkatan itu juga harus disertai dengan peningkatan sarana prasarana, termasuk juga alat bantu napas, termasuk juga pemeriksaan penunjangnya dengan transport media untuk pemeriksaan virusnya. Semua ini perlu dilengkapi, termasuk juga perlengkapan alat pelindung diri. Itu kita harus lengkapi di rumah sakit rujukan, karena itu menjadi hal yang penting sekali di dalam penanganan pasien-pasien COVID. Tentunya yang lainnya masih ada beberapa. Ya. Dokter Agus, ini menarik sekali Anda dan juga teman-teman dari Perhimpunan Dokter Paru memberikan masukan terkait dengan pemerintah ini harus transparan, teratur memberikan informasi kepada masyarakat, harus dibentuk tim komunikasi publik. Apakah memang Anda dan juga teman-teman dokter lainnya melihat ada pola komunikasi yang kurang baik itu yang tersampaikan antara pemerintah dan juga masyarakat sehingga kemudian menimbulkan kebingungan begitu, Dok? Itu makanya tadi ada saran seperti itu. Ya, sebagian besar kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup ya, ada cukup dalam artian sistemnya sudah mulai terlihatkan baik untuk bisa menyampaikan pesan-pesan apa yang terjadi. Tetapi transparansi itu perlu disampaikan lebih dalam karena tidak bisa melihat misalnya jumlah kasus kita itu ada berapa sih di Indonesia, gitu kan? Di kota mana aja yang terjadi ya misalnya kasus itu di wilayah-wilayah mana, sehingga terus wilayah ini berapa kasusnya, wilayah ini berapa, itu yang belum bisa terlihat. Kemudian tenaga medis juga perlu untuk mengetahui kasus-kasus itu di dalam rangka pencegahan, prevention, terutama prevention terhadap tenaga medis. Bagaimana kalau tenaga medis juga terinfeksi karena tidak tahu kasusnya itu positif? Sehingga itu justru harus dipikirkan nanti siapa lagi yang akan memberikan perawatan terhadap pasien-pasien tersebut. Dok, tadi Anda sudah mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan mapping terhadap daerah-daerah yang rawan. Ini kan sekarang terjadi pro dan kontra soal opsi lockdown. Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa opsi lockdown itu bukan merupakan opsi yang akan diambil saat ini. Dari Anda dan juga teman-teman dokter lainnya tadi juga memberikan saran apakah pemerintah harus mempertimbangkan opsi lockdown? Tentu untuk lockdown ini menjadi salah satu hal yang kita sampaikan bahwa itu bisa menjadi alternatif apabila kondisi-kondisi tersebut
tidak bisa mengendalikan penyebaran virus, sehingga lockdown itu harus mulai dipikirkan. Meskipun tidak lockdown seluruh Indonesia, tentunya ada yang namanya istilahnya partial lockdown. Para ahli-ahli public health sendiri mesti lebih tahu lah mana yang bisa dikategorikan untuk itu. Kalau kami kan sebagai klinisi saja, tetapi hal seperti itu harus menjadi pertimbangan tentunya, meskipun itu harus memperhatikan faktor-faktor yang lain. Oke, tapi dengan opsi lockdown ini menurut Anda dan juga teman-teman yang tadi menyampaikan ke staf khusus Presiden Jokowi, opsi lockdown itu dapat menekan penyebaran ya, Dok, sebetulnya? Ya, kalau berdasarkan diskusi sih, sebagian besar memang memiliki pemikiran bahwa dengan lockdown itu diharapkan penyebaran dari virusnya itu akan bukan hilang sama sekali, tetapi lebih landai, lebih menurun dan lebih lambat, sehingga suatu saat akan menjadi berkurang jauh. Tetapi kalau tidak ada, dia akan penyebarannya cenderung tidak terjadi landai. Oke. Dok, kita pengen tahu sebetulnya Anda sebagai seorang dokter, selain sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Anda juga sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Persahabatan yang kami dengar menangani juga pasien-pasien COVID-19. Nah, melihat perkembangan penambahan pasien di Indonesia, mungkin Anda bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda menangani pasien-pasien COVID-19 itu di tempat Anda bekerja saat ini, Dok? Ya, memang kami kan rumah sakit rujukan ya. Tentunya kalau rumah sakit rujukan, apalagi rumah sakit rujukan paru nasional, respirasi nasional, biasanya memang kasus-kasus yang dirujuk, kasus-kasus dari rumah sakit yang sebelumnya kan. Dan pengalaman dari data yang ada, memang kalau kita lihat itu bed kita tuh sudah penuh semua sih di rumah sakit kami ya. Dan memang di dalam perawatan pasien itu kan dilakukan pengawasan setiap hari terhadap pasien-pasien yang dirawat. Pasien-pasien diberikan pengobatan suportif mulai dari pemberian oksigen, pemberian nutrisi yang baik, vitamin, kemudian juga diberikan obat-obatan antibiotik profilaksis, pengobatan simptomatik seperti diberikan obat penurun demam kalau dia pernah demam, atau obat-obat lain lah sebagai suportif. Pada prinsipnya seperti itu sih. Dan kalau pada beberapa kasus yang berat, ya memang kita harus sampai berikan alat bantu nafas kalau memang dia sudah masuk dalam gagal nafas. Oke, Dok, Anda dan juga teman-teman medis lainnya mengalami kewalahan tidak sih sebetulnya menghadapi pasien COVID-19 ini? Nah, kalau kewalahan, sebenarnya kewalahan pada masyarakat yang meminta check up itu yang lebih kita kewalahan, Mbak. Karena yang melakukan medical check up untuk tahu bahwa apakah saya ini menderita COVID atau tidak, jumlah yang datang lebih banyak daripada yang dirawat. Kan bed kapasitasnya misalnya hanya 24-an ya. Iya. Halo? Iya, Dok. Kalau 24 sudah terisi, sebenarnya kalau udah selesai defisit juga 2-3 jam selesai kan? Iya. Masalahnya yang datang medical check up mau tahu saya ini kena kotak, saya ini baru di wilayah ini, itu ratusan setiap hari. Itu harusnya. Nah, itu yang harus juga menjadi pertimbangan di dalam kedepannya. Perlu mungkin pemisahan bahwa rumah sakit rujukan ini ya khusus untuk menangani yang di dalam perawatan, tetapi untuk screeningnya perlu dipikirkan. Salah satu rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, kita sampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya deteksi dini atau screening lebih awal pada masyarakat dengan metode-metode yang lebih cepat, ya misalnya dengan pemeriksaan swab di lapangan atau bagaimana lah. Yang penting itu bisa dilakukan sehingga masyarakat juga terlayani kegiatan tersebut. Sedangkan rumah sakit rujukan tentunya lebih fokus di dalam menangani pasien-pasien yang memang dirujuk, kondisinya perlu dirawat, perlunya penanganannya berat dan lain sebagainya. Oke, Dokter. Oke, guys, itu yang dapat penghargaan, aku ucapin selamat ya kan. Yang kedua, yang sakit di rumah sakit semoga cepat sembuh, dan yang menurut aku mereka gak masuk kena virus corona, jangan langsung periksa langsung gitu deh, lihat dulu gejalanya ya kan, daripada harus rumah sakit sampai serame itu kan, kasihan sama dokternya juga ya kan.
boleh waspada, ngerasa ih gue kayaknya kena virus deh, apa gue cek dia. Jangan gitu, lihat dulu dari namanya ciri-ciri terkena virus corona. Oke guys, sekian dari gua ya kan, segitu aja. Maaf kalau misalkan informasinya masih dikit-dikit. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa ya di like, di follow Instagramku. Thank you for watching. Bye. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi.